Mari kita melihat bersama-sama Roma pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Roma pasal pertama ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan ayat-ayat ini bagi kita semua. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 15. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah juga seperti di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon di dalam segala kemurahan-Mu untuk memberikan firman kepada kami. Kami mohon supaya kami dihidupkan dengan kehidupan Kristen yang sejati. Jika selama ini kami hidupi kehidupan Kristen yang mati, yang kosong, yang penuh dengan kekafiran, yang penuh dengan kecemaran, kami mohon firman-Mu mengubah semuanya itu ya Tuhan. Karena tidak ada cara untuk kami hidup kudus di hadapan Tuhan selain oleh firman-Mu. Maka kami terus memohon kepada Tuhan kami yang penuh belas kasihan, kasihani kami. Kasihani kami orang-orang yang malang ini. Kasihani kami orang-orang yang berdosa ini. Kasihani kami orang-orang yang terus di dalam kecemaran ini. Perbaiki kami, anugerahkan kami firman-Mu. Kami mohon supaya Injil yang sudah kami percaya dan kami terima boleh benar-benar bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu dan kami tidak ingin meninggalkan tempat ini tanpa menerima belas kasihan Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan sendiri hadir, menyatakan firman ke dalam hati setiap kami, menyegelnya dengan janji Tuhan, dan menjadi milik kami selama-lamanya. Kami mohon supaya kami diubahkan bukan oleh kuasa manusia, bijaksana perkataan, ataupun dengan retorika yang dikeluarkan oleh mulut seseorang. Kami mohon supaya kami diubahkan oleh kuasa Roh Kudus yang menyatakan firman kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Tuhan jugalah yang terus-menerus menegur, memanggil, menarik kami kembali kepada Tuhan lewat firman Tuhan. Berkati kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ditekankan kembali tentang persekutuan di dalam Injil. Injil tidak hanya membuat orang menjadi milik Tuhan, lalu relasi dengan Tuhannya dipulihkan, kemudian dia mendapatkan janji hidup kekal di surga selama-lamanya. Kalau hanya itu pengharapan orang Kristen, maka orang Kristen tidak beda dengan orang-orang lain. Kalau saudara dan saya hanya berharap untuk masuk surga, saudara dan saya sama egoisnya dengan orang-orang lain. Kalau saudara dan saya merindukan tempat namanya surga, lebih besar daripada merindukan penerimaan dan kasih Tuhan dan kehadirannya, maka saudara dan saya tidak lebih baik dari orang-orang ateis sekalipun. Itu sebabnya ada khotbah yang sangat keras dari Paris Reidhead yang saya sangat sarankan saudara bisa dengarkan. Judulnya adalah 10 Shekels and a Shirt. Di dalam khotbah itu dikatakan, kita hanyalah orang pragmatis, orang hedonis, orang yang ingin kesenangan-kesenangan dari apa yang didapatkan oleh tempat kita. Saudara tinggal di Bandung, saudara ingin dapatkan kesenangan hidup dari Bandung.
Saudara tinggal di Jakarta, saudara ingin dapatkan kesenangan hidup dari Jakarta. Kalau Bandung atau Jakarta tidak memberikan kesenangan hidup, cari kota lain dong. Karena aku ingin terima kesenangan dari tempatku di sekitarku. Kenapa menikah? Ingin dapatkan kesenangan dari pernikahan. Kenapa punya anak? Ingin dapatkan kesenangan dari anak. Kenapa bertetangga? Ingin dapatkan kesenangan dari tetangga. Lalu kalau semua itu tidak cukup, kita menyadari bahwa kita perlu sesuatu yang lebih. Kita tidak bisa hanya tinggal di dunia ini, karena dunia ini menawarkan sesuatu yang tidak memuaskan kita. Lalu kita mulai punya bayangan tentang surga. Apa itu surga? Kita terima semua budaya, semua konsep, semua agama, dan pengertiannya tentang surga. Lalu kita menerima fakta bahwa surga adalah tempat yang sangat indah. Surga adalah tempat yang akan lebih memuaskan kita daripada dunia ini. Maka dunia ini kita tinggalkan bukan karena kita mau Tuhan. Kita ingin tinggalkan dunia ini karena kita sudah putus asa dan muak dengan dunia ini, dan berharap surga bisa memberikan kesenangan yang lain bagi kita. Paris Reidhead mengatakan ini tidak bisa ditoleransi kalau ada dalam kekristenan. Kekristenan bukan agama mau cari surga. Kekristenan adalah agama cari Tuhan, atau lebih baik lagi, Tuhan cari kita untuk kita mempunyai keinginan untuk cari Tuhan. Kekristenan adalah agama relasional, kasih. Kasih dengan person, kasih dengan pribadi, bukan kasih kepada tempat yang abstrak. Maka sebelum kita melihat keindahan Tuhan, lebih indah dari bumi, lebih indah dari langit, lebih indah dari surga, kita belum Kristen. Saudara pikir kita sudah jadi Kristen kalau kita sudah dibaptis? Atau kita pernah mengakui iman? Atau kita pernah berdoa dengan mengulangi doa seorang pendeta? Mungkin kita sudah pernah mengatakan iya kepada 1 atau 2 poin kekristenan, seperti yang dikatakan Paris Reidhead. Saya mengatakan iya bahwa Yesus juru selamat, iya bahwa dia Allah jadi manusia. Lalu ketika kita sudah mendapatkan iya, kita sudah mendapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan, tapi hati kita tidak pernah mau cari Tuhan. Saudara, gak ada orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen yang tidak ingin Tuhan. Nah, itu sebabnya waktu saya mendengarkan khotbah dari Paris Reidhead, saya sadar betapa jauhnya kekristenan itu dari Tuhan. Berapa jauhnya konsep teologi yang mungkin kita warisi sebelum dikoreksi oleh Alkitab menjauhkan kita dari Tuhan. Berapa jauhnya metode kita memberitakan Injil menjauhkan orang dari Tuhan. Tetapi kalau saudara mau tarik orang untuk kenal Tuhan, lalu dia rela untuk jalani apapun demi Tuhan, maka itulah Injil yang sejati. Tuhan Yesus tidak mengatakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu hanya dapat kesenangan saja. Tuhan mengatakan kamu akan ikuti hidup saya. Kamu akan pikul salib. Kamu akan sangkal diri. Kamu akan alami apa yang aku alami. Jika dunia lebih dulu membenci aku, tentu dunia akan membenci kamu. Ini tawaran yang kurang bagus kalau saudara menjadi seorang marketing di dalam bidang agama. Mau marketing agama kok kayak begini? Tetapi Tuhan menyatakan fakta, jika ada cinta yang sejati, yang lain ini menjadi tidak signifikan. Tapi saudara, apakah kekristenan tidak indah? Kekristenan sangat indah. Apakah kekristenan begitu penuh penderitaan dan kosong? Tidak. Kekristenan sangat penuh. Saking indahnya kekristenan, saudara tidak keberatan menjadi orang Kristen sambil pikul salib. Karena ada sesuatu yang indah di baliknya, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa banyak orang rela menderita? Karena dia tahu penderitaan itu tidak mengurangi kesenangan bersama dengan Tuhan. Nah, ini hal yang indah yang Alkitab sedang bagikan kepada kita. Maka seperti saya katakan di dalam persekutuan pemuda, saudara datang ke gereja lalu saudara pulang setelah dengar firman, kondisi tidak berubah, tapi hati saudara yang diubahkan. Kondisi tidak berubah, namun sikap saudara terhadap kondisi itu yang diubahkan. Jangan percaya khotbah yang mengatakan setelah kamu dengar khotbah kondisimu akan berubah. Belum tentu. Saudara sakit datang ke sini, pulang tetap sakit. Saudara miskin datang ke sini, pulang tetap miskin. Saudara ada problem di rumah, datang ke sini, pulang tetap ada problem. Saudara ada kesulitan apa, pulang tetap ada kesulitan. Karena bukan itu yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak mengatakan, jika engkau mendengarkan firman-Ku, aku akan muluskan jalanmu ke depan. Kadang ada kemulusan, kadang ada kekacauan, kadang ada hal yang sangat indah, kadang ada hal yang sangat gampang, kadang ada hal yang sangat susah. Tapi bukan itu isunya. Isu yang Tuhan mau bagikan kepada kita adalah kita sedang terhilang di dalam hati. Hati kita menginginkan terlalu banyak berhala. Calvin mengatakan hati kita ini adalah pabrik. Pabrik apa? Pabrik berhala. Semua potensi untuk kita jadikan berhala. Semua berkat. Tuhan kasih uang, tiba-tiba uang jadi berhala kita. Tuhan kasih kekasih, tiba-tiba kekasih jadi berhala kita. Tuhan kasih relasi, tiba-tiba relasi jadi berhala kita. Tuhan kasih kuliah, tiba-tiba kuliah jadi berhala kita. Tuhan kasih kerja, tiba-tiba kerja jadi berhala kita. Tuhan kasih keluarga, tiba-tiba keluarga jadi berhala kita. Tuhan kasih anak, tiba-tiba anak jadi berhala kita. Tuhan kasih papa mama, tiba-tiba papa mama jadi berhala kita.
Nah, untuk memutuskan hati kita dari berhala, inilah Tuhan mengatakan, jika engkau cinta anak lebih daripada cinta aku, engkau tidak layak untuk aku. Jika engkau cinta uangmu lebih daripada cinta aku, engkau tidak layak untuk aku. Jika engkau cinta papa dan mamamu lebih dari aku, engkau tidak layak untuk aku. Kalimat ini harus kita anggap serius. Lepaskan diri dari berhala-berhala ini. Saudara, saya tidak mengatakan saudara harus benci keluarga, tolak ini, tolak itu, bukan. Tapi kalau saudara tidak pernah peduli apa yang Tuhan mau kerjakan, hanya pedulikan lingkup ini, keluarga, uang, harta, pendidikan, dan lain-lain. Jangan kasih satu alasan, cover up, lalu mengatakan, saya tidak mau jadi papa yang tidak bertanggung jawab, saya tidak mau jadi anak yang tidak bertanggung jawab, saya tidak mau jadi mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, sambil mengabaikan Tuhan. Saudara dan saya harus tahu di mana kita sudah memperilah sesuatu dan jujur sama Tuhan. Apa yang sebenarnya kita kerjakan? Apakah kita sedang kerjakan sambil membalikkan badan kita terhadap Tuhan? Kalau kita kerjakan semua yang kita kerjakan sambil membalikkan badan terhadap Tuhan, maka bagi saya itu adalah kekejian yang besar sekali. Saudara, Israel keluar dari Mesir dan mereka tidak boleh ingat Mesir lagi. Itu yang Tuhan katakan. Mereka ada di padang gurun dan mereka harus puas dengan padang gurun karena ada Tuhan di situ. Nah, saudara, kadang-kadang ada pilihan seperti ini. Kamu dapat ini tapi tanpa Tuhan. Kamu dapat ini tapi kehilangan segala sesuatu. Kamu dapat Tuhan tapi kehilangan Mesir. Dan saudara, disinilah ujian bagi kita. Apakah kita sebenarnya memperilah sesuatu atau tidak? Maukah saudara ikut Tuhan dengan resiko apapun? Maka Injil diberitakan untuk menawarkan sesuatu yang indah. Sesuatu yang begitu indah sehingga saudara rela untuk tangkap ini. Karena saudara tahu di dalam berita Injil ini, segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan akan terjadi pada saya. Segala sesuatu yang Tuhan inginkan saya menjadi, saya akan menjadi itu. Segala sesuatu yang Tuhan rancang dan kehendaki, itu akan tergenapi lewat Injilnya. Maka Injil adalah tawaran, maukah kita berbagian di dalam pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan? Hei orang Israel, Tuhan sedang kerjakan pemulihan, maukah kamu? Kalau kamu mau, kamu harus dipimpin oleh raja yang mati di kayu salib. Dan mereka tolak raja ini karena salib. Salib jadi batu sandungan bagi mereka. Hei orang Yunani, maukah kamu datang kepada Injil? Karena Injil ini akan memulihkan bangsamu juga, hai orang Yunani. Mau? Oke. Tapi siapa yang harus kami ikuti? Raja yang tersalib. Kami nggak mau terima, itu kebodohan bagi kami. Salib itu kebodohan. Maka orang Yahudi tersandung karena batu sandungan namanya salib. Orang Yunani tersandung karena kebodohan namanya salib. Mereka tidak cukup berani untuk jadi bodoh demi Kristus. Mereka tidak cukup berani untuk jatuh demi Kristus. Maka saudara sekalian, ini yang Paulus sedang menyatakan. Saya bersuka cita ada orang di Roma atau jemaat di Roma yang percaya Kristus. Karena Injil yang aku percaya ini adalah sesuatu yang begitu penting. Menyatakan cara Tuhan mengubah segala sesuatu menjadi sesuai dengan kehendaknya. Injil adalah kunci untuk masuk ke dalam ciptaan baru. Injil adalah cara untuk mengerti bagaimana Tuhan akan jadikan seluruh pemerintahan tunduk kepada Kristus. Injil adalah pesan tentang kasih karunia Tuhan yang mau tarik manusia untuk kembali sembah Dia dengan bebas. Segala sesuatu yang tercatat di dalam kitab Nabi itu digenapi oleh Injil. Demikian kata Paulus. Maka Paulus katakan, Injil telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara Nabi dalam kitab-kitab suci. Nabi bicara soal Injil? Iya. Di mana ada Nabi berbicara bahwa kalau kamu percaya kamu akan masuk surga? Nabi Yesaya pernah bilang begitu? Nabi Yeremia pernah bilang begitu? Tidak. Yesaya dan Yeremia mengatakan Tuhan berjanji akan pulihkan Israel. Dan Tuhan berjanji akan pulihkan bangsa-bangsa lain. Dan cara Tuhan pulihkan Israel dan bangsa-bangsa lain adalah dengan penghakiman. Tapi saudara, ketika Kristus datang, Dia tanggung penghakiman itu bagi umatnya. Nah, ini berita yang indah itu. Tuhan berhenti menghakimi kamu karena sudah selesai dihakimi lewat Kristus kepalamu. Tapi maukah kamu jadikan Kristus kepalamu? Maukah kamu jadikan Dia rajamu? Karena kalau engkau mempertuhan Dia, maka Dia adalah milikmu selamanya. Dan saudara, kata Tuhan dan juru selamat itu dua-duanya saling berkait dengan erat. Ada pengertian juru selamat di dalam kata Tuhan, dan ada unsur Tuhan di dalam kata juru selamat menurut perjanjian lama. Perjanjian lama tidak pernah pisahkan antara Tuhan dan juru selamat. Waktu Israel sedang dibuang ke Babel sebagian lagi masih berdiam di Yerusalem sambil ketakutan. Ini kalau tentara Babel datang lagi, kami akan hancur. Bagaimana caranya kami luput dari kehancuran dan dari kematian? Waktu itu di Yerusalem ada seorang nabi namanya Yeremia. Dan Yeremia mengatakan, tetap tinggal di Yerusalem. Kalau kerajaan Babel datang, kamu ikut mereka dibuang. Ini kata Yeremia. Mereka gak setuju, masa kami ikut dibuang? Bagaimana ini? Kami gak mau begini. Tapi akhirnya orang Babel datang dan mereka melarikan diri.
Lalu Yeremia berkhotbah lagi ketika orang Israel melarikan diri. Tuhan berfirman lewat Yeremia, jangan lari, balik ke Yerusalem. Orang Israel bilang, mana bisa kami balik ke Yerusalem? Yerusalem sudah dihancurkan. Jadi apa yang Tuhan firmankan lewat Yeremia selalu bentur dengan keinginan seluruh rakyat. Bukan cuma seluruh rakyat. Yeremia mengatakan, keluargaku pun bentur dengan firman Tuhan. Saya mau khotbahkan firman, keluargaku benci kepadaku. Saya mengucapkan firman, orang dekatku benci kepadaku. Saya sudah lelah sekali berkhotbah. Saudara, banyak orang ingin punya kuasa, tapi kalau mau punya kuasa saya sarankan coba lihat Yeremia. Dan mungkin orang akan tarik kembali keinginan untuk berkuasa, karena kuasa firman ada pada Yeremia. Dan lihat bagaimana dia diperlakukan. Dan saya harus beritahu kepada saudara, Yeremia tidak kurang dalam kuasa dan mereka tetap hina dia, hampir bunuh dia dan lemparkan dia ke dalam sumur. Kuasa tidak menjadikan saudara penting seperti raja. Saudara tidak tentu menjadikan saudara pujaan dari banyak orang. Kuasa tidak tentu menjadikan saudara tiba-tiba jadi pelayan yang paling berhasil, paling sukses, dan paling bisa memberikan pengaruh. Kuasa bisa saja membuat kita berakhir di sumur, atau bahkan berakhir di dalam kematian. Kuasa membuat Stefanus dilempar batu sampai mati. Maka saudara sekalian, Yeremia berkhotbah selalu bentur dengan orang-orang sekitarnya, termasuk orang yang dia kasihi. Dan dia tidak ingin begitu, tapi dia harus bicara. Ketika semua orang mengatakan, mari kita semua tetap di Yerusalem, Yeremia berkhotbah, Tuhan berkata, kalau kamu diserang tentara Babel, ikut mereka dibuang. Lalu mereka lari. Yeremia berkhotbah lagi, jangan lari, balik ke Yerusalem. Lalu mereka mengatakan, daripada kita terus ketakutan sama Babel, mari kita jalin relasi dengan Mesir. Mesir dan Babel bermusuhan. Mari kita kembali ke Mesir. Mari kita minta Mesir serang Babel. Mari kita berpihak kepada Mesir, menjadi bagian dari mereka lagi. Ini balik lagi ke dalam pergumulan kitab Keluaran ya. Saudara bisa lihat berapa uniknya kisah Alkitab itu seringkali berulang dalam sejarah. Dulu problemnya adalah Israel ada di padang gurun mau balik ke Mesir. Sekarang terjadi hal yang mirip. Mereka diancam Babel dan mereka mau balik ke Mesir. Yeremia dengan tegas mengatakan, jangan ada juru selamat selain Tuhan. Mesir bukan juru selamatmu. Jika Tuhan bukan juru selamatmu, tidak ada yang boleh engkau jadikan juru selamat. Maka menurut orang-orang Yahudi, kalau kita menjadikan orang lain juru selamat, itu berarti kita sedang menista Tuhan. Hanya Allah juru selamat. Dan tidak boleh ada apapun atau siapapun di bawah kolong langit ini yang kita katakan, karena namamu kami selamat. Nggak boleh. Maka ketika di dalam Kisah Rasul 4, Petrus mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang berikan kepada manusia. Ini mengagetkan sekali. Yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah manusia seperti dikatakan di Kisah Rasul 4. Namun dia adalah juru selamat yang adalah Allah. Nah maka saudara, bagi orang Yahudi juru selamat itu Allah, nggak boleh yang lain. Sehingga di dalam kata juru selamat ada perasaan ingin menaklukkan diri, ingin tunduk. Karena kita akan berdiri di hadapan Allah sang juru selamat itu. Dan di dalam pengenalan akan Allah, Allah berfirman, akulah sang juru selamat. Maka title Tuhan dan title juru selamat ini sangat erat berkait dan harus dikenakan kepada Allah sendiri. Allah Bapa adalah Tuhan dan juru selamat. Roh Kudus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Allah Tritunggal adalah Tuhan dan juru selamat. Nah maka saudara, pengertian ini harus kita pahami dengan doktrin yang baik dan benar yang sudah digumulkan oleh gereja. 3 pribadi, 1 Allah. Ketiganya adalah Tuhan dan juru selamat. Maka saudara bisa lihat cara Paulus memberitakan Injil selalu pakai konsep Tritunggal. Dia tidak pernah lupakan satu pribadi pun waktu dia sedang menjelaskan Injil. Saudara bisa baca di ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya, pribadi kedua. Anak siapa? Anak Bapa, pribadi pertama, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan, pribadi ketiga. Dinyatakan oleh kebangkitannya, pribadi kedua, dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak, pribadi kedua, Allah, pribadi ketiga, yang berkuasa, Yesus Kristus, pribadi kedua. Saudara boleh baca dari surat Roma sampai bagian akhir dari tulisan Paulus, yaitu Filemon. Saudara akan temukan tidak pernah dia jelaskan Injil tanpa kaitkan dengan Allah Tritunggal. Siapa Tuhan dan juru selamatmu? Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah juru selamatku. Siapa yang datang menjadi manusia? Yesus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Siapa yang mati di kayu salib? Yesus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Siapa yang menyatukan kita dengan Kristus? Roh Kudus, bukan Bapa, bukan Kristus. Siapa yang akan menjadi segalanya di dalam segala sesuatu? Bapa di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Maka saudara, kalau kita mau pelajari Tritunggal, masih begitu banyak hal yang masih perlu digali. Kita pikir karena ada konsili
Nisea Konstantinopel di tahun 381 atau Konsili Nisea 325. Kita sudah mengerti formula Tritunggal yang lengkap. Kita baca Agustinus, kita sudah mengerti. Tapi masih banyak hal belum disentuh. Misalnya formulanya dari Paulus. Kenapa dia mengatakan di dalam anaknya menurut daging dan menurut roh kekudusan? Paulus selalu menjelaskan Tritunggal di dalam Injil dengan formula yang beda-beda. Nah, jadi saudara, doktrin Tritunggal masih terbuka untuk diselidiki. Siapa yang tertarik teologi silahkan, tapi jangan pernah meninggalkan konsep dari Konsili Nisea Konstantinopel ya. Saudara tinggalkan konsep itu, saudara bidat. Saudara bukan jenius, saudara bidat. Maka kalau saudara menemukan, wah saya sudah menemukan konsep Tritunggal yang belum pernah ditemukan manusia sebelumnya, saudara 100% bidat. Nah, maka saudara Paulus menjelaskan Allah Tritunggal adalah juru selamatmu, bukan yang lain. Tidak ada yang bisa engkau andalkan selain Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya yang bisa andalkan untuk dia mengerjakan apa yang dia mau. Bukan yang kita andalkan untuk dia kerjakan apa yang kita mau. Kalau saudara mengandalkan Tuhan untuk kerjakan apa yang saya mau, saudara tidak mengerti konsep Tuhan. Tapi saudara sudah salah mengerti apa itu juru selamat. Apa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah juru selamat. Juru mudi, juru yang pegang kemudi. Juru minum, juru yang tuang minum. Juru rawat, dia adalah juru yang harus merawat. Apa itu juru? Juru itu yang ahli untuk disuruh-suruh gitu ya. Ini konsep dari mana ya? Apa itu juru selamat? Ya ahli menyelamatkan yang bisa saya suruh-suruh. Maka kita mengatakan, engkaulah juru selamatku. Ketika aku kesulitan, engkau menolong. Ketika aku ada problem, engkau akan menolong. Tapi saudara, kita tidak pernah peduli apa yang dia inginkan untuk kerjakan, sehingga dia menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Kita diselamatkan dari apa menuju apa. Dia menyelamatkan kita untuk memperbaiki apa. Itu harus kita ketahui. Kenapa Tuhan sangat concern dengan bumi ini? Kenapa Tuhan sangat concern dengan kerajaannya? Kenapa dia mau pulihkan ciptaannya? Kenapa dia mau menebus kita? Kenapa dia mau jadikan kita manusia baru? Itu harus kita ketahui. Karena kalau tidak, kita mungkin akan mengaku percaya kepada Yesus, tapi kita tetap belum diselamatkan. Kenapa kita tetap belum diselamatkan? Karena kita tetap minta dia jadi pembantu untuk atur hidup kita, untuk pimpin kita, untuk bimbing kita, untuk mengerti bagaimana kita punya pergumulan dan apa yang menjadi kehendak kita. Lalu dia penuhi semua untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Saudara, bukan ini caranya berelasi dengan Kristus. Orang pada zaman awal di dalam perjanjian baru tidak pernah menganggap Kristus sebagai pribadi yang lebih rendah dari raja segala raja. Dia adalah Tuhan atas sorga dan bumi. Dia adalah raja yang memerintah atas segala sesuatu. Dia ada di sebelah kanan Allah, diserahkan seluruh tahta. Dan saudara, bagaimana bersikap kepada orang dengan kedudukan seperti ini? Saudara harus pikir sendiri. Bagaimana aku berdoa dalam nama orang yang punya kedudukan setinggi ini? Bagaimana aku harus bersikap di hadapan dia? Lalu kita juga melihat bagaimana dia adalah korban. Dia adalah yang memecahkan dirinya bagi umat. Maka bagaimana kita bersyukur itu harus sesuatu yang kita cari. Kita mesti jalankan ucapan syukur yang luar biasa dalam, karena dia adalah juru selamat kita. Dan kita mesti jalankan ketaatan total, berjuang di situ. Karena kita tahu dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala raja. Maka waktu saudara melihat pemimpin-pemimpin dunia, saudara harus berharap dalam hati mereka gentar kepada Raja segala raja. Mereka tahu bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan kecil. Dan Tuhan adalah pemegang kekuasaan yang jauh lebih besar lagi. Dialah pemimpin atas segala sesuatu. Dialah pemimpin atas segala pasukan malaikat. Dia adalah pemimpin atas segala pasukan malaikat, dan dia yang akan menghakimi pasukan malaikat yang berontak. Setan akan diinjak di kaki Kristus. Saudara, kita tidak takut kepada setan karena dia diinjak oleh Kristus. Tapi setan begitu pintar. Setan tahu kita tidak takut kepada dia karena dia sudah diinjak oleh Kristus. Namun dia mempresentasikan diri sebagai teman kita. Nah, itu problemnya. Setan gak pernah tunjukkan diri sebagai musuh. Aku musuhmu, saya hantam kamu. Saudara bilang, dalam nama Yesus kamu sudah dikalahkan. Dan dia kalah. Tapi ketika dia datang dan mengatakan, saya bukan musuh, saya temanmu kok. Saya adalah penasehat spiritualmu. Saya adalah penafsir teologi bagi kamu. Kamu tahu gak, Alkitab itu begitu indah. Wah, ini masa setan bilang begitu ya? Alkitab begitu indah, mana mungkin setan bilang Alkitab indah? Berarti ini benar-benar bukan setan. Lalu setan mengatakan, tahu nggak, menurut Alkitab kamu itu spesial. Wah, ini pasti bagus. Sudah bilang Alkitab firman Tuhan dan saya spesial. Mana ada yang salah dari situ? Kamu itu segalanya. Kamu itu penting, kamu itu berarti, kamu itu berharga. Kenapa ya orang nggak ngerti kamu berharga? Ayo berjuang. Wah, ini nasihat bagus. Ayo menangkan wibawamu. Ayo cari prestasi. Ayo dikagumi orang. Ayo bikin orang semua ngerti kamu adalah somebody special. Dan saudara, setan sudah masuk ke dalam zaman ini dengan menyatakan demikian. Wah, saya kok punya orientasi seksual agak aneh ya. Oh, no, you are somebody special. Saya perempuan sukanya perempuan, saya laki-laki sukanya laki-laki. Itu kan natural. Coba, dari awal udah gitu ya. Kayaknya dari awal, itu natural. Biar orang menghargai who you are, karena Tuhan menerimamu apa adanya. Saya kok punya punya kecenderungan untuk korupsi.
Ya mungkin itu memang dosa, tapi Tuhan mengasihimu. Tuhan sudah menebus engkau. Seluruh dosamu merah bagaikan kirmizi akan menjadi putih. Jangan khawatir, silakan ambil. Saya kok ingin sekali untung, tapi cara untungnya merugikan orang. Gimana ya? Gak apa-apa, nantikan keuntunganmu akan memberikan persembahan cukup besar untuk gereja. Perpuluhanmu masuk gereja. Dan bagaimana kamu bisa kasih persembahan kalau kamu gak licik-licik dalam bisnismu? Kalau kamu jalankan bisnismu dengan lurus-lurus, yang mana untung? Sudah, saya terharu sekali ya ketika seorang pengurus kita mengatakan, saya kerjakan bisnis saya untuk apa yang adil dan benar, bukan untuk untung. Dan malah diberkati oleh Tuhan. Tapi banyak orang berpikir, gimana caranya untung, bagaimana caranya dapat uang, bagaimana caranya tipu-tipu sini, tipu sana, bagaimana caranya gayet klien, bagaimana caranya uang tambah banyak. Semua pikirannya uang. Lalu saudara pikir Tuhan perlu uang kita, itu pikiran dari mana ya? Kalau Tuhan mau kasih uang 1 triliun dengan cepat pun bisa, tapi Tuhan gak mau. Bukan masalah bisa atau gak mau. Dan kalau Tuhan kasih uang, saudara harus berharap bahwa Tuhan kasih dengan cara mendidik kita untuk jadi benar, bukan cara untuk membuang kita. Jangan dengar godaan setan. Mari kembali ke berita Injil. Berita Injil menekankan kehidupan yang meneladani Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah yang senantiasa kosongkan diri demi yang lain. Ini tema yang begitu penting, tapi begitu dianggap sepele oleh banyak orang. Oh, saya tahu dia mengosongkan diri. Thank you, terima kasih. Dia sudah kosongkan diri bagi saya. Terima kasih. Tapi saudara dan saya mungkin lupa bahwa Yesus melakukan itu untuk menunjukkan ini loh cara hidup sebagai manusia. Nggak ada cara lain. Cara hidup sebagai manusia adalah hidup bagi Tuhan at whatever cost. Hidup bagi Tuhan dengan biaya apapun, dengan pengorbanan apapun. Hidup bagi Tuhan adalah satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain. Dan itu yang Yesus nyatakan. Maka sambil kita mengatakan terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, sambil kita harus mengatakan aku ingin menjalankan apa yang Engkau sudah jalankan. Karena yang Engkau jalankan itu adalah satu-satunya cara untuk menjadi manusia. Jadi saudara, Injil itu kaya sekali ya. Bukan cuma sekadar pernyataan, oh kamu statusnya sudah selamat kok. Kamu sudah pernah mengatakan iya di dalam KKR? Pernah. Oh iya, sekali selamat tetap selamat. Sudah, saya memang yakin sekali kok. Sekali selamat tetap selamat. Tapi selamat tidak sesimpel perkataan mulut. Selamat itu, Injil itu akan masuk lewat telinga, lalu masuk ke dalam hati, kemudian akan masuk ke dalam masyarakat. Itu Injil. Bisa nggak Injil mampet di salah satu tempat? Enggak. Kalau dia mampet berarti dia belum pernah masuk. Maka saudara cepat-cepat selidiki diri. Kalau Injil tidak masuk ke dalam hati, lalu mengalir keluar di dalam hidup, dia belum pernah sungguh-sungguh masuk. Berdoa minta belas kasihan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah Kristen belum? Tuhan, saya sudah milikmu belum? Kenapa saya tidak pernah peduli dengan dosa? Kenapa saya peka terhadap dosa orang lain? Tapi terlalu buta lihat diri sendiri. Saudara, saya tidak mengatakan orang yang di dalam Kristus adalah orang yang belum pernah jatuh dalam dosa. Bukan. Seringkali ada orang datang ke saya sambil menangis mengatakan, kenapa hidup saya seperti ini? Saya tahu dia sudah diselamatkan. Loh, sudah diselamatkan, kenapa masih berdosa terus? Dia berdosa tapi dia menangis. Dia berdosa tapi dia rasa hidupnya sulit. Dia berdosa dan dia tidak ingin begini terus. Tapi ada orang-orang yang bahkan tidak sadar kalau dirinya berdosa. Tidak sadar kalau dirinya melakukan kejahatan yang memuakkan hati Tuhan. Tidak sadar kalau dia melakukan tindakan yang seharusnya bikin Tuhan murka dan menghukum. Tapi saudara, orang yang sadar dosa itu tandanya dia sudah diselamatkan loh. Maka Injil akan masuk ke dalam hati, lalu kemudian mulai ada perubahan yang pelan-pelan terjadi. Ada satu kesaksian dari satu orang bapak waktu dia masuk di dalam satu kebaktian ya. Kebaktian itu ada sharing dan dia dapat giliran sharing sebelum khotbah. Dan dia sharing seperti ini. Saya ini orang yang dapat hidup baru. Sebelum dan sesudah beda. Lalu ada yang tanya, gimana bedanya? Ya gini, waktu saya belum Kristen, saya gampang sekali stres, gampang tertekan. Dan kalau sudah tertekan, saya akan ngamuk sama siapapun. Satu kali saya keluar rumah, sudah tertekan. Nah, saya keluar dari rumah mau pergi ke kantor, kemudian saya sudah bereskan bahan-bahan, saya sudah siapkan buku dan lain-lain. Dan saya sadar presentasi saya untuk di depan bos saya masih belum lengkap. Masih banyak PR yang belum selesai. Saya takut sekali, saya panik. Jadi saya pergi ke rumah dengan tergesa-gesa. Lalu istri saya keluar dari dalam kamarnya lalu mengatakan, Pak, tolong dong keluarin sampah dan buang ke depan. Saya dengan emosi lihat dia dan mengatakan, kamu nggak tahu ya masalah saya. Kamu nggak ngerti ya berapa besar tekanan hidup. Kamu terlalu egois. Istrinya bingung. Oke, nanti saya keluarin sendiri gitu ya. Dia pergi ke kantor dengan terus pikir, ini istri kok kayak begini. Kenapa istri saya begini ya? Nggak ngerti suami, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Nah, itu sebelum Kristen dia bilang. Setelah Kristen gimana? Orang pengen dengar kesuksesan pertobatannya kan.
Lalu dia katakan, setelah saya jadi Kristen, satu hari saya harus presentasi di depan bos. Saya bawa barang-barang, buku dan lain-lain, laptop saya, dan saya sadar masih banyak hal yang belum beres. Saya sangat tertekan, saya sangat stres. Lalu saya mau keluar rumah, tiba-tiba istri saya keluar dari kamarnya, lalu mengatakan, "Hei, kamu boleh nggak kamu keluarin sampahnya, taruh di depan?" Nah, setelah Kristen harusnya berubah dong ya. Ya, istriku, bagian dari diriku gitu ya. Hatiku, sayangku, cintaku. Tapi dia balik dan mengatakan, "Kamu ini nggak ngerti ya? Saya ini sangat tertekan. Kamu nggak pernah peduli saya. Kamu jadi orang yang cuma pikirin diri. Saya sangat tertekan, saya sangat sulit. Ngerti nggak?" Lalu dia pergi dengan banting pintu. Mirip. Kemudian orang di dalam persekutuan itu mulai pikir, ini kesaksiannya gimana ya, kesaksian kayak begini. Tapi kemudian dia mengatakan dia masuk ke dalam mobil dan dia drive, lalu dia mengatakan, "Berapa busuknya saya." Nah, itu bedanya ya. Berapa busuknya saya ngomong kayak gitu sama istri saya. Berapa busuknya hati saya. Berapa jahatnya saya. Saudara bisa lihat bedanya ya. Tingkahnya masih sama loh. Karena saudara nggak berharap orang setelah bertobat tiba-tiba dari setan jadi malaikat. Saudara tetap akan jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang sama. Saudara tetap diri yang lama kok. Tapi ada sesuatu yang baru di dalam hati. Kalau dulu orang ini terus marahin istrinya, "Istri kok kayak gini, nggak tahan saya sama dia. Masa saya udah tertekan gini, dia bukannya tolong." Terus begitu di mobil, dia sadar dia belum selamat. Tapi ketika dia marah lagi sama istrinya, lalu di mobil dia mengatakan, "Kok saya kayak gini? Berapa busuknya saya, berapa bobroknya saya." Dia mulai ngerti, ini namanya keselamatan. Maka saudara, kalau saudara terus salahkan orang, gak pernah ada koreksi diri, saudara belum selamat. Saya akan keras dalam hal ini. Jika tidak pernah sadar diri berdosa, cuma tahu orang lain salah, saudara belum selamat. Nah, maka saudara sekalian, ketika Injil masuk ke dalam hati, ada satu perasaan, saya orang berdosa. Orang berdosa tidak gampang tersinggung lagi. Kalau dia tersinggung, dia akan segera berhenti tersinggung lalu mengatakan, "Saya orang berdosa." Saudara, ketika orang berdosa dihina, dia akan marah, tapi setelah itu dia sadar, kan orang berdosa. Kalau saya lihat salib sebelum saya bertobat, saya akan lihat salib sebagai batu sandungan, kebodohan, hinaan. Hinaan akan keluar dari mulut saya untuk salib. Tapi setelah saya melihat salib, saya menyadari Tuhan memilih untuk bertemu saya di tempat paling rendah, yaitu salib. Kenapa Tuhan mau ke salib? Bukankah itu kebodohan? Karena saya orang bodoh. Di mana lagi ketemu orang bodoh kalau bukan di salib? Bukankah ini batu sandungan? Ini bikin orang terjatuh kemuliaannya. Loh, setelah saya jatuh dalam dosa, kemuliaan saya sudah hina, sudah jatuh ke dalam jurang kenistaan yang paling dalam. Kalau begitu, kalau Tuhan mau bertemu saya di tempat yang paling dalam ini, ya pasti salib tempatnya. Maka salib adalah tempat di mana saudara dan saya berada, bukan Yesus. Lalu kenapa dia ada di situ? Karena dia mau bertemu kita. Dia ingin berelasi dengan kita. Dan caranya adalah, ya datang ke situ. Tuhan pergi ke salib, baru ketemu kita di situ. Jadi orang yang menghina salib sedang tidak sadar bahwa dirinya ada di situ loh. Engkaulah yang Tuhan cari, maka dia pergi ke salib. Nah, maka saudara, berita Injil harusnya menjelaskan kepada kita bahwa kerajaan Allah lebih besar dari apapun yang kita lihat di depan kita. Kalau kita tidak lihat kerajaan Allah di depan kita, kita orang yang masih hidup di dalam keadaan kecil dan sempit. Mari keluar dari keadaan ini loh. Mari berhenti jadi egois. Mari berhenti jadi orang yang cuma pikir diri, kesenangan sendiri dan lain-lain. Lalu mulai pikir lebih luas dan menyadari Injil itu sudah diberitakan dari awal. Ini bukan cara Tuhan yang baru untuk menangani manusia. Ini adalah cara yang dari awal Tuhan sudah tetapkan. Inilah penggenapan dari apa yang Tuhan siapkan di dalam zaman para nabi. Kemudian dikatakan dan dinyatakan lewat kebangkitannya. Yesus adalah penggenap dari apa yang dikerjakan oleh para nabi lewat nubuat. Yesus adalah yang membawa Roh Kudus untuk menyatakan hidup dengan sempurna. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang banyak diberitakan di dalam perjanjian lama, tetapi selalu diberitakan dengan pekerjaan yang separuh selesai. Saudara lihat di dalam bagian manapun pekerjaan Roh Kudus separuh selesai, bukan tuntas selesai. Roh Kudus bekerja di dalam ciptaan. Roh Kudus bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu Roh Kudus bekerja lewat manusia untuk tangani seluruh ciptaan. Tapi itu gagal, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga pekerjaan Roh Kudus untuk mencipta baru separuh jalan sudah berhenti. Lalu pekerjaan Roh Kudus atas pemimpin-pemimpin Israel baru separuh jalan sudah berhenti. Coba lihat siapa yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa mengatakan Yosua dipenuhi Roh Kudus. Dan ada kalimat dari kitab Yosua sendiri. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Yosua, kamu sudah tua dan tanah ini belum semua selesai." Pekerjaan Roh Kudus seperti belum tuntas. Lalu Roh Kudus penuhi orang-orang di dalam kitab Hakim-Hakim dengan cara yang bahkan belum separuh selesai. Bisa dibilang 1/4 selesai, mungkin 1/10 selesai gitu ya. Roh Kudus penuhi Simson, dan Simson punya begitu banyak kekuatan, tapi juga begitu banyak keanehan sebagai hakim. Saya yakin ketika saudara baca kisah Simson, saudara akan cenderung enggan memberikan nama anak laki-lakimu Simson. Simson gak bisa tahan hawa nafsunya. Ketika Simson cuma pedulikan diri, ketika Simson melakukan ini itu demi kepentingan diri sendiri. Dan saudara, sepertinya Roh Kudus kok gak kerjakan dengan tuntas ya.
Lalu di dalam kitab nabi-nabi ada penglihatan tentang pekerjaan tuntas itu, tapi nggak real. Mimpi tapi nggak nyata. Bayangkan berapa perasaan Yeremia dan Yeskiel atau Yesaya melihat penglihatan dari Roh Kudus. Roh Kudus berikan penglihatan yang nggak real, penglihatan yang indah tapi belum pernah terjadi. Yeskiel melihat ada tulang belulang yang hidup lagi, tapi dia nggak melihat itu terjadi dengan real di tengah-tengah Israel. Maka saudara, nabi-nabi melihat nubuat tapi tidak ada realita. Tapi Paulus mengatakan nabi-nabi sudah berbicara tentang ini, namun sekarang Roh Kudus bekerja secara penuh. Roh Kudus bekerja lewat Kristus secara sempurna. Maka saudara akan saksikan pekerjaan Roh Kudus disempurnakan justru karena Yesus. Dan ini yang Paulus katakan sebagai berita Injil. Apa yang dilihat oleh para nabi digenapi oleh Yesus. Roh Kudus bekerja dengan selimpah-limpahnya justru di zaman ini, bukan di zaman dulu. Dan itu terjadi karena sekarang Tuhan membukakan jalan untuk pekerjaannya dituntaskan. Inilah berita Injil. Tuhan sedang mengatakan, ini saatnya aku perbaiki semua. Ini saatnya. Waktu zaman Israel Tuhan mengatakan, nanti aku akan perbaiki. Suatu saat akan terjadi, akan ada anak lahir, akan ada suara di padang gurun, selalu pakai akan. Maka kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan jadi orang yang terus menantikan akan ini. Tetapi ketika saudara menyadari Kristus sudah datang, saudara sambil menantikan akan kedatangan dia yang kedua, juga sambil mengatakan sekarang. Ada already, ada kekinian, ada sekarang yang jauh lebih besar di dalam Kristus dibandingkan dengan zaman perjanjian lama. Dan saudara, ini yang harus kita nikmati. Saudara harus tahu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan sekarang. Maka hidup orang Kristen itu penuh dengan sukacita ya. Bahkan ada orang pernah mengatakan, ada seorang namanya Pliny. Pliny mengatakan orang Kristen adalah orang yang sangat senang menyanyi tentang Kristus yang mereka bilang bangkit. Mereka menyanyi kemana-mana, termasuk berjalan ke tempat di mana mereka akan dibunuh. Pliny mengatakan mereka bernyanyi seolah-olah mereka tidak akan kehilangan apapun. Mereka bernyanyi dengan sukacita loh. Ini cuma dua kemungkinan. Yang pertama gila, atau yang kedua memang mereka punya pengharapan yang real. Dan saudara bisa baca dari Suetonius, kemudian Pliny, atau siapapun yang menulis di dalam zaman abad pertama. Gak ada satupun yang menuduh orang Kristen itu sebagai orang yang gila sehingga kehilangan sense terhadap realita. Mereka mau bilang gila, tapi mereka berpikir enggak, ini orang enggak gila kok. Saudara pasti bisa bedakan yang gila dan yang enggak kan. Yang gila itu bersukacita tapi enggak realistis. Orang Kristen bersukacita tapi kelihatan real, tapi enggak ada yang tahu realnya apa. Orang enggak ngerti realita Kristus, maka mereka enggak ngerti pengharapan orang Kristen. Dan mereka berjalan menuju salib mereka dengan sukacita, dengan mengatakan, Tuhan, saatnya sudah tiba. Aku bersama engkau di dalam kematian seperti yang engkau inginkan. Nah, saudara, ini sesuatu yang kita nggak ngerti. Orang Kristen mempunyai iman yang begitu besar terhadap kebangkitan Kristus karena mereka menyadari ada pekerjaan penggenapan kerajaan Allah yang dengan limpah sudah dinyatakan sekarang. Roh Kudus sudah bekerja dengan luar biasa besar sekarang. Maka kalau saudara mau menikmati kekristenan, saudara harus mengerti kelimpahan pekerjaan Roh Kudus. Dan banyak cara, lagi-lagi setan menipu kita dengan menyamar masuk dan memberikan kepada kita kelimpahan Roh Kudus versi lain. Selalu ada versi KW terhadap sesuatu yang indah ya. Iblis itu sangat akurat ya. Dia tahu apa yang paling kuat dari kekristenan dan dia tipu dengan bikin kopi dari situ. Apa sih yang paling kuat dari kekristenan? Paulus mengatakan, lewat Roh kekudusan Injil Tuhan sempurna. Roh Kudus adalah yang menyempurnakan Injil dalam hidupmu. Maka kalau begitu bikin Roh Kudus KW dong. Yang mesinnya mirip, beratnya mirip, semuanya mirip. Lalu ketika orang lihat dia nggak bisa bedakan dengan Roh Kudus yang asli. Tapi saudara sekalian, Alkitab sudah memberikan peringatan. Di dalam kebenaran firman selalu akan ada kaca untuk melihat. Akan ada satu cara untuk membedakan mana Roh Kudus palsu, mana Roh Kudus asli. Paulus sedang mengatakan Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kebangkitan Kristus. Roh Kudus adalah roh yang bangkitkan Kristus. Lalu Roh Kudus adalah roh yang bangkitkan saudara dan saya di dalam Kristus. Tapi saudara harus tahu pekerjaan Roh Kudus membangkitkan Kristus adalah setelah pekerjaan Roh Kudus tuntun Kristus ke salib. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kebangkitan setelah sebelumnya mengosongkan diri orang yang dia penuhi. Saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus harus makin tidak lihat diri, harus makin tidak selfish, harus makin tidak ego. Masih ego, Roh Kudus gak ada. Masih pikir diri, Roh Kudus tidak ada. Mulai rela untuk jadi berkat, Roh Kudus bekerja di situ. Mulai rela sangkal diri, di situ Roh Kudus hadir. Mulai rela tinggikan Kristus apapun yang jadi harganya, di situ Roh Kudus hadir. Saudara, kenapa ada orang rela berikan begitu banyak uang untuk pekerjaan Tuhan, rela mati-matian kerjakan pekerjaan Tuhan? Karena Roh Kudus yang gerakkan. Tapi selama kita belum punya kerelaan itu, belum ada pekerjaan Roh Kudus membangkitkan. Roh Kudus akan membangkitkan gerejanya dengan cara pengorbanan orang-orang di dalam gereja.
Maka saudara, di sini Paulus mengingatkan bahwa Roh Kekudusan itulah yang menyatakan Injil yang sejati. Dia datang di tengah-tengah kamu dan saya untuk memberikan kebangkitan. Apakah kita berbagian di dalam kebangkitan Kristus? Sudahkah kebangkitan Kristus lebih indah daripada segala pengharapan yang kita inginkan? Pernahkah kita merenung lalu mengatakan Kristus yang bangkit itu adalah yang paling besar memberikan saya kekuatan dan kesenangan? Saudara, saya punya banyak sekali hobi ya. Saya senang ini, senang itu. Tapi saya menyadari setelah saya kenal Kristus, gak ada satupun dari hobi itu yang tidak rela saya buang untuk dia. Nah saudara sekalian, gak ada yang lebih indah dari Kristus. Gak ada yang lebih menyenangkan daripada memikirkan dia yang bangkit. Gak ada yang akan mengambil hati saya lebih daripada dia. Gak akan mungkin saya habiskan begitu banyak waktu untuk hal yang lain di luar Kristus, karena gak ada yang menyenangkan seperti dia. Maka saudara sekalian, Paulus mengatakan itu yang Roh Kudus kerjakan loh. Karena Kristus begitu indah, kamu rela kosongkan diri. Karena kalau kamu kosong, dia akan masuk. Kamu rela mengosongkan diri karena kamu tahu keindahan Kristus akan menggantikan seluruh kesenanganmu. Dan ini yang dimaksudkan dengan kebangkitan Kristus. Roh Kekudusan menyatakan bahwa dia adalah anak Daud. Kenapa anak Daud berkait dengan kebangkitan Kristus? Karena di dalam zaman Daud ada hati untuk Tuhan. Saudara, Daud bukan orang yang bikin Israel jadi kaya ya. Salomo yang lakukan itu. Daud juga bukan orang yang perbesar Israel sampai daerah paling besar. Salomo dan Alexander Janeus daerahnya lebih besar daripada Daud. Daud menjadi penting karena Tuhan sudah berkata dari awal, ini adalah orang yang kepadanya hatiku nyangkut. Hatiku ada di situ. Saudara, Daud memiliki hati Tuhan di dalam dirinya. Dan dia berikan hatinya kepada Tuhan. Maka kalau saudara mendengar anak Daud, saudara punya konsep lain dengan orang Israel. Orang Israel kalau dengar anak Daud langsung ingat Daud yang menang perang. Daud yang hantam semua musuhnya. Daud yang matikan sebagian yang dia mau dan biarkan hidup sebagian yang dia mau. Daud yang perang gak pernah kalah satu kali pun. Daud yang tidak pernah gagal melawan siapapun. Goliat dia bunuh, semua dia kalahkan. Gak ada musuh Tuhan sanggup berdiri di hadapan Daud. Tapi saudara sekalian, waktu Paulus membagikan tentang anak Daud, dia membagikan tentang orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang mazmurnya begitu menggerakkan orang untuk mencintai Tuhan, yang seruan doanya benar-benar memberikan kekuatan bagi orang yang mau berpegang kepada Tuhan, yang hidup imannya benar-benar jadi teladan untuk manusia sepanjang zaman. Inilah anak Daud yang lebih sempurna dari Daud di dalam hal ini. Maka saudara tidak lihat Yesus mengalahkan siapapun waktu dia hidup di dunia. Dia tidak hantam musuhnya, dia tidak memegang pedang. Petrus pegang pedang, Yesus bilang sarungkan. Petrus pegang pedang itu udah gemetar, dia mau bunuh orang, cuma kena telinga loh. Saya yakin gak ada orang akan sengaja kenain telinga orang itu. Petrus mau bunuh orang tapi saking gemetar cuma bisa kena telinga. Maka Tuhan mengatakan sudahlah, gak usah main kekerasan. Yesus bukan anak Daud yang mengikuti Daud dalam membunuh musuh, tapi dia adalah the man after God's own heart. Dia adalah yang diperkenan oleh Tuhan karena kehidupan yang dia serahkan untuk Tuhan. Inilah Injil. Saudara, mana ya kelengkapan dari Injil yang kita sering lihat di dalam pemberitaan Injil kita? Mungkin kalau kita bandingkan dengan Roma, saudara langsung sadar Injil kita terlalu sempit, Injil kita terlalu dangkal, Injil kita terlalu egois. Injil kita selalu terlepas dengan kehidupan sehari-hari. Injil kita tidak punya makna untuk menghidupkan orang. Injil yang kita beritakan mungkin cuma tawaran palsu ke surga yang tidak merubah karakter sama sekali. Tapi saudara sekalian, waktu kita baca hanya ayat-ayat pertama dari Roma, saudara langsung dapat pengertian tentang dalamnya berita Injil kalau dikaitkan dengan seluruh kitab suci. Baru kita sadar Paulus tidak main-main di sini. Itulah sebabnya dia tinggalkan semua untuk beritakan Injil. Karena dia tahu di dalam berita Injil ada bahagia, ada kesenangan, ada perbaikan masyarakat, ada pengosongan diri, ada relasi dengan Tuhan, ada kerinduan bertemu Tuhan, ada cinta kepada Tuhan, ada dicintai oleh Tuhan. Di dalam Injil ada itu semua. Maka Paulus mengatakan, saya rindu loh untuk datang kepada kamu. Untuk apa? Untuk mengkhotbahkan Injil. Saya berhutang kepada kamu, saya berhutang kepada orang Yahudi, saya berhutang kepada orang Yunani. Saudara, kalimat itu adalah kalimat imam yang indah sekali. Paulus mengatakan, saya berhutang kepada orang Yahudi, saya berhutang kepada orang Yunani. Kita seringkali berpikir ini sebagai hutang Injil yang harus kita tuntaskan dengan cepat Injili orang. Tapi saudara, Paulus sedang ambil posisi imam. Orang Yahudi dan orang Yunani memberontak lawan Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, saya yang berhutang. Saya berhutang, maka saya akan datang kepada mereka untuk menyatakan Tuhan sudah mau terima kamu balik. Jadi saudara, hutang apa yang Paulus miliki terhadap orang Yahudi dan Yunani? Hutang yang Paulus miliki adalah dia mengatakan, let me cover, biar saya yang tanggung apa yang kamu lakukan lewat apa yang saya akan beritakan kepadamu. Jadi saudara, ini indahnya luar biasa. Paulus mengambil kesalahan Yahudi dan Yunani, lalu memberikan kepada mereka apa yang akan menjadi solusi dari kesalahan mereka itu. Ini namanya berhutang. Saudara ingat kata berhutang di surat Filemon ya. Ketika budak dari Filemon bertemu dengan Paulus, Paulus injili dia menjadi Kristen, lalu Paulus suruh dia pulang kepada Filemon. Lalu dia mengatakan kepada Filemon, terimalah dia seperti kamu terima aku. Kalau dia pernah rugikan kamu, tanggungkan itu padaku.
Aku yang hutang sama kamu. Jadi saudara, ini hal yang luar biasa indah. Paulus mengatakan, saya hutang. Kenapa hutang? Karena saya yang ambil keadaan berontakmu itu loh. Tapi saya tidak tanggung ini, Injil yang tanggung, Kristus yang tanggung. Maka saya balik pergi menginjili kamu, orang Yahudi dan orang Yunani. Karena saya adalah orang yang akan ambil kesalahanmu dan akan bagikan apa yang perlukan untuk kamu bebas dari kesalahanmu, yaitu berita Injil. Nah maka sudah, ini perasaan berhutang yang lebih genuine. Paulus tidak pernah akan mungkin hancur pelayanannya karena orang Yahudi atau orang Yunani menolak dia. Karena dia terus melihat penolakan demi penolakan yang didapatkan adalah sesuatu yang harus dia tanggung. Dia berhutang untuk menanggung itu. Dia berhutang penolakan, dia berhutang segala hal yang akan diselesaikan di kayu salib. Apapun yang akan beres di kayu salib, dia siap tanggung. Setiap kali saya dengar kalimat ini luar biasa mengharukan. Kita jauh sekali dengan perasaan hati seperti itu. Kita sulit mengatakan biar saya tanggung. Kita selalu ingin ada pembalasan segera. Kita selalu ingin ada retribusi. Kita selalu ingin ada keadilan segera. Instant justice. Injil bukan tentang instant justice. Instant justice adalah orang berdosa mati saat itu juga. Itu instant justice. Tapi Injil adalah kesabaran menanti orang berubah dengan menanggung segala kesulitan karena ketidakberubahan orang di dalam diri. Ini berat bukan main ya. Maka Paulus sedang mencerminkan Kristus waktu dia mengatakan aku berutang kepada orang Yunani, kepada orang Yahudi. Dia sedang mengatakan kalau kamu pernah melakukan hal yang buruk, tidak ada instant justice dari Tuhan. Segala kesulitanmu akan saya tanggung. Berarti Paulus mengatakan saya akan khotbah kepada orang Yunani tentang Injil. Kalau kamu tolak, saya tanggung penolakanmu. Saya akan sabar kepada kamu, menunjukkan kesabaran Tuhan terhadap kamu. Saya beritakan Injil kepadamu, kamu mungkin tampar saya, kamu mungkin penjarakan saya. Mungkin kamu bahkan mau mengadili saya untuk saya dimatikan. Tapi saya akan tanggungkan semua itu di dalam panggilan saya sebagai rasul. Saudara, mana ya orang seperti ini? Tuhan Yesus memerintahkan suami mencintai istri seperti Kristus kasih jemaat. Ini Paulus jadi contoh. Bisakah kita tanggung kesalahan orang lain? Tanggung ketidakberesan yang terjadi dalam keluarga? Hai para kepala, bisa tanggung kesalahan istri? Atau saudara mau instant justice? Kalau istri salah harus digampar saat itu juga. Nggak ada instant justice di dalam Injil ya. Instant justice memerlukan pembalasan murka, bukan Injil. Injil adalah saat dimana Tuhan tanggung justice itu dan jadikan dirinya korban. Paulus mengatakan inilah Injil. Kamu tolak Injil, saya jadikan diri saya korban supaya kamu terima Injil. Dan saudara, ini jiwa penginjilan yang begitu indah. Nggak ada orang yang berani pergi kemanapun untuk memberitakan Injil kalau dia tidak siap tanggung penolakan dari orang-orang itu. Penolakan yang kamu alami akan saya tanggung dengan penuh kerelaan. Dan ini yang Paulus katakan, aku berhutang Injil kepada kamu, kepada orang Yunani. Itu berarti waktu Paulus memberitakan apapun tindakan yang akan kamu lakukan kepada saya siap terima dengan sabar karena saya berhutang kepadamu. Nah, maka saudara, kalimat yang indah yang Paulus nyatakan di bagian akhir dari bagian kita hari ini menekankan tentang limpahnya berita Injil, membuat sang penginjil pun punya kekuatan untuk menjalankan hal yang sedemikian sulit. Penginjil punya kekuatan untuk mengampuni, punya kekuatan untuk memaklumi, punya kekuatan untuk menampung orang di dalam hati. Dan Paulus mau tawarkan ini kepada para penatua, kepada para pendeta, kepada para penginjil di bawah dia. Paulus mengatakan kepada orang-orang yang dia angkat, apa yang kamu lihat ada padaku, perbuatlah itu juga. Mari jadi dewasa secara rohani. Dan dewasa secara rohani itu berarti siap untuk menjadikan diri berhutang oleh karena kesalahan orang lain. Siap untuk tanggung akibat dari ketidakdewasaan yang lain. Nah, saya harap kita semua belajar jadi dewasa dengan cara seperti ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena berita Injil yang demikian limpah yang dibagikan di dalam kitab ini. Kami ingin jadi milik-Mu ya Tuhan, kami sungguh ingin Tuhan benar-benar pakai kami. Kami mau kami dipakai oleh Tuhan dengan sangat jelas sehingga kami sendiri bisa melihat perubahannya ya Tuhan. Kami tidak mau kehidupan kami berlangsung begitu saja dari saat kami tidak kenal Tuhan sampai sekarang, seperti tidak ada perbedaan. Kami mohon anugerah-Mu supaya kami boleh dipulihkan terus oleh Tuhan. Tuhan, biarlah keindahan dan kedalaman berita Injil yang begitu limpah boleh Tuhan izinkan kami ketahui, sehingga kami dengan sukacita menjalani Injil yang sudah kami percaya. Biarlah iman kepada Kristus, kasih kepada Kristus, kasih kepada sesama, kerelaan untuk menanggung beban yang Tuhan percayakan di dalam hidup, semua membawa kami makin mengerti bagaimana bersikap seperti Kristus, makin tidak pedulikan diri, makin mempedulikan apa yang terjadi pada orang lain, makin tidak anggap diri sebagai yang harus mendapatkan pusat perhatian dari siapapun, tapi makin menganggap bahwa segala pengorbanan harus diberikan demi memperhatikan yang lain. Tolong kami untuk mengalami semua itu Tuhan. Kuasa Injil yang begitu besar yang kami lihat ada pada Paulus, itu juga yang kami inginkan ya Tuhan.
Sebab Tuhan memberikannya kepada Paulus dengan penuh kemurahan, kami juga ingin mohon supaya Tuhan berikan kepada kami, supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.